Misalnya sampean nekat ngarit di sini, jadi rumput yang dikasih tanda ini sampean nekat ngaritnya. Biasanya entah itu ternaknya mati atau bisa jadi orangnya yang ngarit, entah itu kena aritnya, entah itu jatuh, ada saja seperti itu. Wah, itu ada. Ini maksudnya apa ini? Tanda-tanda kayak seperti ini. Assalamualaikum Kak Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini lagi nyari malam atau gimana ini? Aduh, ini Mas, kebetulan lagi lihat tanaman ini. Nah, ini Apa itu? Ini mitos kuno sebetulnya seperti ini. Apa itu, Bang? Jadi kalau sampean jalan mungkin dilewat di sawah-sawah, pasti tiap sawah itu akan ada seperti ini. Ada yang dari plastik, ada yang dari jerami. Ini yang namanya bin sabin, Mas. Bahasa Indonesianya bin sabin ya? Bin sabin itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu lah. Ini istilah kuno ini, istilah Madura kuno ini. Bin sabin. Fungsinya itu apa, Pak? Fungsinya itu ini yang pertama itu sebagai tanda bahwa tanaman ataupun entah itu rumput yang dikasih seperti ini, yang diberi bin sabin ini, itu bahwa menyatakan bahwa ada yang punya, ada yang memelihara gitu. Jadi kalau misalkan sampean jalan terus misalkan mau ngarit terus ada rumput, tetapi rumputnya itu ada tanda seperti ini, baik plastik atau dari rumput, itu jangan sembarangan sampean ngarit di sana, karena itu ada yang punya. Dan biasanya tidak hanya sekedar dikasih tanda itu. Apa itu? Biasanya itu yang tahu itu orang-orang Madura kuno, bahwa tanda yang ditaruh di situ itu ada semacam jampi-jampi, ada aji-ajinya, ada aji-ajinya. Kalau misalkan sampai nekat, ada yang sudah oh itu coba lihat itu. Ya, seperti ini. Nah, ini kan dikasih tanda ini, Mas. Nah, ini kan rumput gajah, ya. Rumput gajah. Ini dikasih tanda, berarti ini ada yang memelihara. Misalnya sampean nekat ngarit di sini, jadi rumput yang dikasih tanda ini sampean nekat ngaritnya. Biasanya entah itu ternaknya mati atau bisa jadi orangnya yang ngarit, entah itu kena aritnya, entah itu jatuh, ada saja seperti itu. Mitosnya seperti itu. Dan kebanyakan itu memang terjadi. Oh, iya, jadi memang terjadi. Jadi bukan hanya caan-caan, itu bukan hanya isu-isu bahwa itu cuma sekedar tanda saja, enggak. Itu sudah banyak kejadian. Malah di sini ini ada orang yang ngambil rumputnya orang yang ada bin sabin kayak gini ini. Besoknya, nggak usah lama, besoknya sapinya itu perutnya bekal. Jadi kayak semacam kembung gitu, berkembung itu. Akhirnya setelah yang bersangkutan yang cari rumput minta maaf sama yang punya rumput itu ya, minta izin bahwa kemarin ngambil rumputnya, sapinya itu sembuh. Itu ya, Bang, ya. Itulah saya tidak paham juga kalau gitu. Makanya kan ini tanaman saya ini saya kasih juga seperti ini. Berarti memang ada orang yang khusus ahli dalam bidang seperti ini, Bang. Ada. Jadi masih ada sisa-sisa orang kuno itu yang punya aji-aji seperti itu. Saya taruh di sawah, entah itu biasanya di pohon, misalkan kayak gitu. Ya,
Bismillah, itulah istilahnya. Biasanya kalau Bismillah, mudah-mudahan istilah sebagai penjaga lah gitu. Oh, Penjaga. gitu. Kita cek yang lainnya Bang, coba. Monggo. Dan memang penduduk sini tuh sudah rata-rata itu memakai seperti ini sudah dari turun temurun atau gimana itu Bang? Iya, sudah dari nenek moyang. Saya sendiri kasih seperti ini. Ini. Kasih kan? Ah, ini. Ini. Saya kasih ini. Ini memang apa ya, dari kakek terus turun ke bapak saya. Jadi dia kasih seperti itu. Kalau saya biasanya nganu sendiri kalau gini Mas. Kalau saya. Jadi ada mantra-mantra khususnya itu. Saya ada mantra-mantranya memang dari kakek turun ke bapak saya. Itu saya punya memang. Jadi memang ijazah itu. Jadi beda kalau saya tidak pakai plastik kayak gini. Pakai seperti ini Pak ya? Pakai ilalang kayak gini. Siap. Ya. Jadi tujuan utamanya ya memang itu. Mohon kepada Allah bahwa tanaman saya ini diberi keselamatan, dihindari dari orang-orang jahil lah gitu. Katanya juga bisa untuk penangkal kera, babi itu Bang. Bisa. Namanya kan dikasih keselamatan kan dari semua hal. Entah itu pencuri, entah itu penyakit, termasuk monyet tadi kan juga termasuk penyakit. Kalau di tanaman kayak gini. Ini istilahnya apa ini? Tanda bahwa ini dijaga, ada yang jaga. Bisa enggak dirapalkan aji-ajinya Bang? Mungkin di luar sana pengen tahu, penasaran kira-kira apa sih yang dibaca untuk bisa ya apalah maksudnya gitu Bang. Kalau itu sih saya harus izin dulu. Ya kan namanya doa diijazahkan itu kan saya harus izin dulu mau. Ini kan termasuk diijazahkan kalau di cara memasang sabin-sabin maksudnya. Sabin-sabin kayak gini nanti saya akan kasih tahu nanti. Doa membuat sabin-sabin maksudnya Bang ya. Aji itu. Ajian melindungi sawah dari berbagai macam penyakit. Gitu ya. Mantap Bang. Karena saya sendiri sudah bertahun-tahun bertani itu, jadi kalau hanya mengandalkan obat-obatan, teknik bertani, baik itu yang disampaikan oleh PPL dari penyuluh pertanian, tetapi kalau kita mengesampingkan sisi agamisnya, insya Allah hasilnya tidak akan memuaskan. Tetapi kalau sisi keagamaan itu dipakai itu ya, cara kunonya, jadi kita ke sawah tidak hanya sekedar melihat kayak gini, tetapi kita keliling membaca sholawat, terus membaca doa-doa, insya Allah hasilnya selain hasilnya bagus juga dilindungi dari penyakit. Oh gitu ya Bang ya. Bang, kita cek Bang, kira-kira di sini rata-rata banyak enggak yang pakai kayak gini Bang di semua tanaman itu Bang? Oke, mari. Ini Mas. Jadi lah ini. Sampean pernah enggak nemukan kayak gini nih? Belum Bang. Belum ya? Ini salah satu apa ya? Kepercayaan orang sini, masyarakat sini, masyarakat kuno. Ini sebetulnya bunga tebu ya. Ini bunga tebu. Tetapi secara alami dia tumbuh seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai penangkal. Jadi ini kan maksudnya bukan kayunya, kalau ini bukan kayunya yang dikasih bin sabin ini, tetapi melainkan tanah yang ada di sini. Ini milik satu orang. Nah, bahwa siapa yang macam-macam niatnya macam-macam, misalkan ingin merusak tanaman tebu di sini, atau pas dia mencari rumput misalkan merusak, itu biasanya tapi wallahu a'lam orangnya celaka biasanya seperti itu. Makanya ini saya nggak berani nih ambil ini. Saya hanya ngasih tahu bahwa ini udah ada nih Mas, kayak gini. Dia terbentuk dengan sendirinya dia.
Dan itu memang dicari itu kayak Dan itu. ini memang dicari, tetapi jangan sembarangan ngambil ini. Karena ini sudah ada isinya, ada aji-ajinya. Jadi sudah ada jampi-jampinya. Kalau kita nekat, kalau saya nekat, takut terjadi sesuatu. Memang semua yang ngatur tuh Gusti Allah, tapi paling tidak orangnya ini sudah ikhtiar. Jadi bentuk ikhtiarnya dia seperti ini. Gitu. Dan di sini rata-rata pakai seperti ini enggak, Pak ya? Rata-rata semua pakai seperti ini. Sampean lihat di belakang sampean itu tanaman padi, nah itu. Itu penjaga. Penjaga lahan dari dari penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh hewan atau penyakit yang manusianya gitu, yang ingin punya niatan merusak gitu. Jadi hal-hal seperti itu lumrah di sini sudah. Karena justru kalau sawah tidak dikasih tanda seperti itu, itu yang saya ingin tanyakan. Gimana? Kalau seandainya sawah tidak dikasih tanda seperti itu, gimana itu? Nah, kalau sawah itu di sini ya, kalau sawah tidak dikasih tanda seperti itu, berarti satu, orangnya itu malas, dia tidak pernah ke sawah, gitu. Jadi pokok dia nyuruh, Pak tanemi, selesai, seret, dia di rumah hanya ongkang-ongkang kaki. Tapi kalau yang kedua, kalau sawah tidak dikasih seperti itu, biasanya dia lebih percaya kepada obat-obatan, gitu. Dan itu sudah banyak yang terbukti. Begitu mau panen, padi bagus, cabai bagus. Begitu mau panen, kena angin, roboh. Cabainya, kawan yang musim cabai barusan, cabai bagus, sudah ikut petunjuk dari pertanian, bagus. Begitu mau panen, hujan mas, cacar. Itu. Jadi kalau orang sini, orang sini biasa gini. Nah itu menyalahi adat. Lihat, cacar, padinya roboh gitu. Itulah kalau orang-orang sini seperti itu. Terus sama pencuri gampang diambil atau gimana itu? Nggak bisa, takut mas. Kalau pencuri takut. Kalau enggak dikasih seperti itu misalnya, enggak dikasih tanda. Ya, kalau tidak dikasih itu, tidak dikasih tanda. Biasanya kalau memang orang mau niat mencuri itu, kalau tidak dikasih tanda itu, oh berarti ini tidak istilahnya tidak di doa-doain, tidak dikasih aji-aji gitu. Tidak dikasih pelindung kan seperti itu. Jadi kalau pencurinya melihat ada bin sabin kayak gitu tuh biasanya dia masih mikir 2 kali. Kalau dia takut sakit, takut tidak bisa keluar dari area sawah itu, ada dulu soalnya seperti itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Pada saat lombok mahal, harga tembus 80.000 per kilo, ada yang nekat mencuri pas sawahnya punya Pak Kiai di sini. Ada ceritanya itu. Jadi pas dia molong itu mencuri malam, sampai pagi dia di tengah sawah mas. Nggak keluar itu Pak? Bingung, nggak bisa. Katanya dia sudah nyari jalan keluarnya, tapi tetap muter-muter di tengah sawah itu. Masya Allah. Itu ya. Gitu. Jadi itu sisi mistis yang tidak bisa kita tak bisa kita kesampingkan itu. Harus siap. yakin. Karena hal macam seperti itu ada. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya. Atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Ini kebetulan mau buka puasa ini. Iya itu. Mari buka puasa di rumah ya. Oh siap Pak. Siap.